Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 3 tanda dari Allah yang harus Anda ketahui jika Anda sedang makan dan didekati oleh kucing. 3 tanda dari Allah ini harus Anda ketahui agar tidak salah paham. Simak terus video ini hingga akhir. Kucing merupakan salah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Hewan berbulu ini hidup di sekitar lingkungan kita dan biasanya dipelihara oleh manusia. Namun tidak jarang, mereka juga hidup dengan mencari makan sendiri, sehingga tidak heran bila kehadiran kucing seringkali dijumpai di berbagai tempat seperti di depan rumah, di warung, pasar, ruang perkantoran, dan di tempat lainnya. Biasanya, kehadiran mereka seringkali dianggap mengganggu sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi kucing saat kita beraktivitas. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan. Namun sebagian lagi malah mengusir kucing itu lantaran dikira mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan terburu-buru untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Berpikirlah sejenak, mengapa kucing itu mendatangi Anda dan bukan orang lain yang juga memakan makanan yang sama? Tahukah kita bahwa kucing yang datang ternyata membawa pesan ataupun tanda? Berikut ini adalah 3 tanda ketika seekor kucing datang kepada kita. Yang pertama, pahala berbagi dan ikhlas. Memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan sesuai dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih jika kita memberikan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik kepada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang lain. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing. Hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan terhadapnya. Ketika membagi makanan dengan hewan ini, manusia belajar bagaimana rasanya memberi dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya dilakukan oleh manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, jangan menolak rizki. Allah sudah memberitahu, apabila kita tidak memberi makanan kepada kucing itu, sesungguhnya kita sedang menolak rizki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rizki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan. Yang ketiga adalah hakikat memberi. Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat memberi. Semua rizki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi hal semacam ini, tentu kita sebagai umat Islam belum menjalankan semua aturan yang harus ditegakkan. Dalam konteks kucing yang datang saat makan mengingatkan kita, kalau rizki yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing. Artinya, dalam makanan yang kita santap, ternyata
ada rizki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Rizki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku kucing tadi hanya sebagai pertanda saja, tapi sudah seharusnya kita bekerja keras untuk menjemput rizki sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memiliki takaran rizki yang berbeda-beda, namun Allah telah menjamin rizki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar yang berbeda. Tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rizki dibarengi dengan amalan-amalannya. Sebagian orang mendapatkan rizki melimpah dalam hidupnya, tapi tidak jarang pula rizki tersebut akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diharuskan untuk mengusahakan rizki dengan ikhtiar dan tawakal. Harta mengacu pada materi yang kita miliki, seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan rizki yang artinya lebih luas, yakni apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Seseorang yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmatinya, apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rizki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga yang ramah, pasangan yang setia, kesehatan, rumah tangga yang harmonis, dan lain sebagainya yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Rizki tidak hanya terbatas pada harta saja. Jodoh dan maut juga merupakan ketetapan Allah, bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Setiap manusia memiliki takaran rizkinya masing-masing. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu iri dengan rizki yang dimiliki orang lain. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.